Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2B yang beranggotakan Abdul Ghafur, Adam Sinda Damara, Aditya Ahmad Wijaksono, Afifur Rahman, Ahmad Faisal Dwi, dan Brian Kelvin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu presentasi yang berjudul Momentum Fluida. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan persamaan momentum. Persamaan momentum diperoleh dari hukum Newton kedua. Hukum tersebut menyatakan bahwa jumlah gaya-gaya luar yang bekerja pada fluida dalam arah tertentu sama dengan laju perubahan momentum fluida pada arah tersebut. Berikut persamaan gaya arah X yang dilakukan oleh permukaan terhadap fluida. Fx sama dengan M dalam kurung V2 kali cos theta 2 dikurangi V1 kali cos theta 1 tutup kurung dengan M sama dengan Pi kali A kali V. P adalah massa jenis fluida, A adalah luas penampang aliran, dan V adalah kecepatan aliran fluida. Gaya yang dilakukan oleh aliran fluida pada permukaan sama dan berlawanan dengan arah gaya tersebut. Pancaran jet pada bidang diam. Aliran jet suatu cairan mengenai plat atau baling-baling. Gaya yang bekerja pada fluida yang merubah momentumnya merupakan reaksi dari plat atau baling-baling itu. Sedangkan gaya yang dilakukan jet pada plat atau baling-baling sama dan berlawanan arah dengan gaya reaksi tersebut. Poin pertama, tumbukan jet pada plat datar tegak lurus. Pada gambar di bawah menunjukkan suatu aliran jet yang berluas penampang A dan dengan kecepatan V. Sesaat setelah menumbuk plat, kecepatan normal terhadap plat sama dengan 0, sehingga gaya pada plat dapat dinyatakan dengan persamaan F sama dengan M dalam kurung V min 0. Poin 2. Tumbukan jet pada plat datar yang miring terhadap aliran. Jika normal tegak lurus, bidang plat membentuk sudut theta dengan sumbu aliran jet. Pada gambar di bawah, kecepatan normal terhadap plat mula-mula adalah F1 sama dengan F cos theta, sedangkan kecepatan normal terhadap plat akhir adalah F2 sama dengan 0, sehingga persamaan gaya yang terjadi adalah F sama dengan M V1 min V2. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Pembahasan saya di sini adalah tumbukan jet pada sudu dengan lengkung simetris. Sudu baling-baling yang biasanya digunakan pada roda Boulton. Di sini yang dimaksud adalah sudu baling-baling yang biasanya digunakan pada roda peloton. Jika suatu aliran fluida yang menumbuk pada sudu tidak ada gesekan pada saat melewati sudu baling-baling, maka besarnya kecepatan tidak akan berubah. Saya ulangi lagi, jika suatu aliran fluida yang menumbuk pada sudu tidak ada gesekan pada saat melewati sudu baling-baling, maka besarnya kecepatan tidak akan berubah. Kecepatan normal terhadap sudu baling-baling mula-mula adalah V1 sama dengan V, dan komponen kecepatan normal terhadap baling-baling akhir adalah V2 sama dengan min V cos theta. Rumusnya di sini adalah F sama dengan M V min V cos theta. F sama dengan rho AV pangkat 2 1 plus cos theta. F di sini yang dimaksud adalah gaya. M di sini menunjukkan massa relatif dan V adalah kecepatan. Jika aliran jet berbalik arah dengan sempurna, theta sama dengan 0, maka menjadi F sama dengan 2 rho AV pangkat 2. Yang selanjutnya adalah kasus umum pada sudu baling-baling melengkung. Jika kecepatan inlet dan outlet berturut-turut adalah V1 dan V2,
Maka dalam arah horizontal terdapat rumus Fx sama dengan M V2 cos theta 2 plus V2 cos theta 2, dan dalam arah vertikal Fy sama dengan M V2 sin theta 2 plus V2 sin theta 2. Pada gaya resultan pada sudut baling-baling adalah Fx sama dengan akar Fx pangkat 2 plus Fy pangkat 2, dan besarnya sudut kemiringan terhadap bidang horizontal A sama dengan tan pangkat min 1 Fy per Fx. Di sini terdapat gambar vektor kecepatan inlet dan outlet pada sudu. Bisa dilihat pada PPT-nya. Yang selanjutnya, Pancaran jet pada bidang bergerak. Jika suatu plat seperti gambar 5.6 bergerak dengan kecepatan Vp dalam aliran jet, maka laju aliran massa cairan yang mengenai plat adalah M rho A buka kurung V min Vp tutup kurung. Kecepatan aliran jet selalu menumbuk plat belakang besarannya, yaitu dari V menjadi V min Vp, sehingga perubahan momentum setiap detik adalah M sama dengan buka kurung V min Vp tutup kurung. Jadi F sama dengan M buka kurung V min Vp tutup kurung. F sama dengan rho A buka kurung V min Vp tutup kurung kuadrat. Persamaan ini secara praktis tidak dapat diterima karena gerakan sudut yang mengenai nozzle jet akan menyebabkan kecepatan fluida pendorong akan semakin turun. Contoh yang sederhana adalah aliran jet yang menumbuk plat sudut pada water wheel seperti gambar 5.7, di mana rangkaian plat-plat datar diletakkan dalam arah radial tepat pada permukaan roda. Air yang memancar dari nozzle akan menumbuk plat sudut dari water wheel, sedangkan perubahan kecepatan pada momentum tumbukan adalah buka kurung V min Vp tutup kurung. Dengan persamaan F sama dengan M buka kurung V min Vp tutup kurung, dan laju aliran massa adalah M sama dengan rho A V. Maka kerja yang dilakukan per detik atau daya output adalah rho 0 sama dengan W per T sama dengan M buka kurung V min Vp tutup kurung Vp. Energi yang digunakan per detik atau daya input adalah rho I sama dengan setengah mv kuadrat, sehingga diketahui efisiensi sistem adalah N sama dengan M buka kurung V min Vp tutup kurung Vp per setengah mv kuadrat. N sama dengan 2 buka kurung V min Vp tutup kurung Vp per V kuadrat. Efisiensi maksimum dicapai jika dN per dVp sama dengan 0. Efisiensi maksimum dicapai jika dN per dVp sama dengan 0. Dari pernyataan itu diperoleh Vp sama dengan setengah V, sehingga efisiensi maksimum adalah N max sama dengan 2 buka kurung V min V per 2 tutup kurung V per 2 per V kuadrat sampai dengan 0,5 sampai dengan 50%. Gaya pada pipa lengkung dan menyempit.
sebuah pipa yang menyempit sehingga menyebabkan perubahan tekanan dari ρ1 menjadi ρ2. Sedangkan kecepatan aliran akan mengalami perubahan dari V1 menjadi V2 sehingga gaya total yang terjadi karena perubahan momentum dan tekanan adalah sebagai berikut. F sama dengan M kurang V1 kurangi V2 tutup kurung plus buka kurung ρ1 A1 kurangi ρ2 A2 tutup kurung. Jika suatu pipa membelok membentuk sudut theta antara inlet dan outlet, maka gaya horizontal pada belokan yang terjadi adalah Fx sama dengan M buka kurung V1 kurangi V2 cos theta tutup kurung plus buka kurung ρ2 A2 kurangi ρ2 A2 cos theta tutup kurung. Dan gaya vertikal pada belokan adalah Fx sama dengan M buka kurung 0 kurangi V2 sin theta tutup kurung plus buka kurung 0 kurangi ρ2A sin theta tutup kurung. Dan gaya resultan F sama dengan bagi F X pangkat 2 plus Fy pangkat 2 dan alfa sama dengan tan pangkat min 1 Fy per Fx. Jet propulsion dan propeller. Pesawat terbang dan kapal laut seperti pada gambar bergerak dengan kecepatan V1 sementara fluida meninggalkannya dengan kecepatan V2 relatif terhadap kedua kendaraan itu. Perubahan momentum fluida adalah M kali perubahan dari kecepatan. Jadi massa dikalikan V2 min V1. Sehingga gaya dorong propeller adalah F sama dengan M dikalikan dengan perubahan kecepatan M dikalikan dengan V2 min V1, di mana M merupakan massa cairan fluida yang terlempar setiap detik dan F adalah gaya dorong propeller force. Sedangkan kerja yang dilakukan oleh pesawat dinyatakan dengan force kali kecepatan atau F kali V1, dan energi yang dihasilkan oleh propeller adalah setengah kali M kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Efisiensi propulsif dapat didefinisikan sebagai efisiensi sama dengan output power dibagi input power. Pada kapal laut, efisiensi dapat didefinisikan efisiensi sama dengan gaya dorong dikalikan dengan kecepatan perahu lalu dibagi dengan energi yang masuk ke pompa jet. Pada pesawat terbang, efisiensi dapat didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan pada pesawat dibagi dengan energi kinetik masukkan ke propelan. Nah, efisiensi sesuai dengan rumus atau formula dapat dituliskan sebagai F dikali V1 dibagi setengah kali M V2 kuadrat min V1 kuadrat, di mana kita tahu bahwa force yang tadi kita sebutkan adalah M dikalikan V2 min V1. Jadi kita bisa sederhanakan M V2 min V1 dikalikan V1 dibagi setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat, dimana kita tahu V2 kuadrat min V1 kuadrat adalah V2 min V1 dikalikan dengan V2 plus V1. Nanti V2 min V1 yang atas dan V2 min V1 yang bawah dapat kita coret dan dihapuskan.
Efisiensi akan bertambah bila V1 bertambah, tetapi dengan demikian semburan akan menurun dan oleh karena itu diperlukan kesetimbangan antara keduanya. Ini sebuah contoh soal. Sebuah speedboat didorong oleh sebuah mesin jet air. Air dihisap dari luar speedboat dan memasuki sistem dengan posisi menghadap ke depan, ke arah laju speedboat, dan dipompa horizontal melalui buritan. Pada kecepatan boot 8 meter per second, tahanan dari boot adalah 950 Newton, dan daya untuk pompa adalah 14 kW. Efisiensi pompa adalah 90%, mengabaikan perbedaan elevasi antara intake dan jet. Tentukan aliran massa air, diameter jet, dan efisiensi sistem propulsi. Nah, untuk pembahasan dari soal tersebut, kita mengetahui bahwa power pompa itu sebesar 14 kW dan efisiensi pompa itu 0,9, serta V1 sebesar 8,8 meter per second dan F tahanan, force tahanan 950 Newton. Dengan begitu kita dapat menyelesaikannya dengan mengetahui bahwa daya pompa jet 14 kW, maka daya untuk membangkitkan water jet itu 0,9 kali dari 14 kW, yaitu sebesar 12,6 kW. Nah, daya untuk membangkitkan water jet ini sama dengan energi kinetik air yang dihasilkan per detik. Jadi, setengah kali M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat itu sama dengan 12,6. Maka setengah kali M kali V2 kuadrat min 8 kuadrat sama dengan 12,6 kW, sama dengan massa relatif kali V2 kuadrat min 64 itu sama dengan 25.200 watt. Nah, untuk itu kita menemukan persamaan yang pertama. Untuk menemukan V2-nya, kita membutuhkan persamaan yang kedua, yaitu gaya dorong untuk menjalankan bot yang kita ketahui tadi sebesar 950 Newton. Nah, gaya dorong tadi kita mengetahui bahwa rumusnya adalah massa relatif dikali V2 min V1. Jadi 950 Newton sama dengan M kali V2 min 8. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh perbandingan yang membuat 25.200 dibagi 950 sama dengan V2 kuadrat min 64 dibagi V2 min 8. Nah, itu kita ketahui bahwa V2 kuadrat min 64 itu sama dengan V2 min 8 ditambah dengan V2 plus 8. Nanti V2 min 8 yang atas bisa dibagikan dengan V2 min 8 yang bawah. Nah, untuk itu bisa kita peroleh V2 sama dengan 18,53 meter per second. Itu adalah V2. Nah, kemudian untuk menemukan laju aliran massa air atau massa relatif itu, kita dapat menggunakan rumus dari gaya dorong, yaitu F sama dengan M kali V2 min V1. Maka M sama dengan F per V2 min V1. Jadi 950 dibagi dengan 18,53 dikurangi 8 sama dengan 90,25 kg per second. Nah, kemudian kita membutuhkan diameter. Untuk diameter kita bisa mencari dengan rumus massa relatif sama dengan rho kali area kali V2. Jadi 10/3 kali pi per 4 kali D2 kali V2 90,25 sama dengan 10/3 kali pi per 4 kali D2 kali 18,53. Nah, nanti dihasilkan D sama dengan 0,079 meter atau 79 mm. Nah, untuk itu kita bisa mencari efisiensi propulsif juga, di mana efisiensi propulsif itu sama dengan output power dibagi input power, di mana output power adalah F kali V1, atau gaya kali kecepatan dibagi energi yang masuk ke pompa. Jadi efisiensi sebesar 950 dikali 8 dibagikan dengan 14.000 menghasilkan 0,5543 atau jika dalam persentase sebesar 54,3%. Demikian presentasi dari kelompok 1 kelas 2 BTOE. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.